Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Baihaki, salah satu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Oceanografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadur sedikit jurnal yang telah saya ambil dari Google. Judul jurnal yang akan saya bahas kali ini adalah bioakumulasi logam berat pada kerang hijau di perairan Cirebon berdasarkan musim yang berbeda. Penelitian ini dilakukan oleh dua orang, yaitu Dewi Nurhayati dan Dinda Anjini Putri. Kerang hijau Penna vitris merupakan komoditas perikanan di perairan Cirebon yang sangat digemari oleh masyarakat. Selain kandungan gizinya yang tinggi, harganya pun lebih murah dibandingkan udang atau kepiting. Namun demikian, kerang hijau juga merupakan komoditi perikanan yang dapat mengakumulasi logam berat dalam jumlah yang tinggi karena merupakan jenis biota laut yang bersifat filter feeder. Kandungan logam berat pada kerang hijau dapat menjadi berbahaya disebabkan oleh proses bioakumulasi. Logam berat merupakan zat yang berbahaya dan meracun jika jumlahnya melebihi ambang batas. Logam berat seperti merkuri, timbal, kadium adalah logam non esensial bagi tubuh karena bersifat toksik dalam jumlah sedikit. Tingginya kandungan logam berat pada komoditi perikanan disebabkan oleh lingkungan perairan yang telah tercemar oleh limbah. Logam berat akan terdistribusi di berbagai komponen ekosistem laut dan kemudian terakumulasi oleh organisme dari sumber alam. Bioakumulasi berarti peningkatan konsentrasi unsur kimia tersebut dalam tubuh makhluk hidup sesuai piramida makanan. Logam berat dapat terakumulasi melalui rantai makanan, di antaranya adalah ukuran, stadium perkembangan, dan kadar garam pada toksisitas logam berat terhadap organisme laut dan muara. Metode penelitian dilakukan yang pertama yaitu pengambilan sampel berupa air laut, sedimen, kerang hijau. Diambil dari tempat budidaya kerang hijau perairan Bondet, Cirebon. Sampel kerang diambil sebanyak 5 ekor pada setiap ulangan. Nah, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian pada logam berat timbal Pb pada sedimen kerang hijau, diketahui kandungan logam berat timbal pada sedimen mengalami peningkatan pada musim panas dibandingkan dengan musim hujan, yaitu dari 3,36 sampai dengan 0,77 mg per kilogram menjadi 5,99 0,16 mg per kilogram dan memberikan hasil yang berbeda nyata. Sedangkan kadar logam berat pada kerang hijau musim hujan mengalami penurunan dibandingkan dengan musim panas, yaitu 0,49 sampai dengan 0,84 mg per kilogram menjadi 3,77 sampai dengan 0,75 mg per kilogram. Perbedaan konsentrasi logam berat Pb, Cd, dan Hg pada sedimen antara musim panas dan musim hujan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya proses fisik. Proses fisik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti arus yang mempengaruhi laju pengendapan. Pada musim hujan juga arus menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan sedimen dengan massa air. Hal ini menyebabkan terlepasnya partikel dalam sedimen ke kolom perairan sehingga berpotensi menurunkan atau menaikkan konsentrasi logam berat dalam partikel tersubstansi. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa musim berpengaruh terhadap kadar logam berat kadium, tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar berat logam timbal dan merkuri pada bivalvia jenis kerang hijau. Namun demikian, musim juga berpengaruh terhadap kandungan logam berat timbal pada sedimen laut yang berkolerasi kuat terhadap kandungan logam berat pada kerang hijau. Besarnya kandungan logam berat Pb pada kerang hijau telah melebihi ambang batas aman, yaitu 3,77 sampai dengan 0,75 mg per kilogram dan 4,99
sampai dengan 0,84 mg per kilogram. Sekian video singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.